Halo Mas Riko. Halo. Nah Mas, ini kita lanjut lagi nih Mas, masih perihal dunia-dunia seperti itu. Dalam tanda kutip uka-uka bukan sih? Uka-uka. Uka-uka. Oke. Mas, sebelumnya kan sempat dibahas bahwa sebenarnya santet atau kejadian-kejadian gaib itu terjadi karena kita mengalami spektrum yang sama. Cuma ada case yang mana itu orang-orang yang sering banget dicari, yaitu pesugihan. Nah, di pesugihan ini tujuannya kan sugih ya, biar kaya. Dan itu banyak yang terjadi, terjadi. Cuma jangka waktunya mungkin nggak begitu lama. Nggak lama. Dua, ada yang dikorbankan. Dikorbankan maybe sampai ke nyawa atau keturunan. Nah, dari sisi kesadaran nih sebenarnya gimana sih Mas, kok bisa ada orang-orang yang niat banget atau semangat banget buat nuker hal-hal yang lebih penting untuk sebuah kekayaan yang mereka pun sadar kalau kekayaan ini tuh instan dan nggak bisa bertahan lama. Itu gimana Mas? Jadi gini, orang hanya akan melakukan pesugihan atau nyari pesugihan ketika dia jatuh ke dalam spektrum yang bisa kita namakan spektrum apatis atau frekuensi apatis. Orang apatis kan pasti mereka merasa tidak berdaya kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan, otomatis dia mencari seperti itu. Otomatis orang yang apatis itu mati segan, hidup tak mau, otomatis dia akan mencari pesugihan kalau dia masih ada keinginan kaya. Nah, cara menyelaraskan dengan energi yang lebih rendah dari apatis adalah dengan membunuh. Dalam artian secara tidak langsung kita mengizinkan anggota keluarga mati sebagai ganti atau korban bagi ininya, kekayaannya. Dengan itu frekuensinya lebih mundur, jatuh. Bahkan jatuh, minus. Oke. Kalau kita ngomong tataran energinya yang ada di Rajas, Tama, Satwa itu minus. Bisa jadi minus 100. Nah, kalau minus ya udah, ketika orang minus dia akan energinya kuat tapi kuatnya minus. Dan otomatis ketika minus itu cepat kejadian tapi dalam jangka waktu yang nggak lama. Ya biar lama ya dia harus ngorbanin terus. Karena kan orang nggak bisa minus lama-lama kan. Misal sampean air sampean eskan, didiemin kan cair nggak lama. Makanya perlu dikulkasin terus. Ya sama, hal yang sama ya sampean perlu mengorbankan terus. Ketika sampean nggak berkorban ya itu mulai sampai naik. Energinya mulai naik pelan-pelan ke 0, akhirnya ke 50 habis hartanya. Kalau nggak gitu sampean ikut mati. Jadi minus semuanya dong? Ya harus minus. Karena ya yang dikorbankan habis, harta kekayaannya juga habis. Jadi kan nggak ada winning di sini. Nggak ada winning. Jadi, tapi secara energi sampai naik. Secara energi spiralnya naik. Which is ya lebih baik daripada sampean tetap stay di minus. Nah, itu pun sebenarnya masih jadi sebuah pertimbangan sih. Apakah sebenarnya kekayaan instan dalam tanda kutip dari pesugihan itu bisa dititipkan atau dilipat gandakan? Contoh, kalau misalkan kita dapat kekayaan ini dari usaha kita, ya kan? Ini dari investasi, kita usaha sana sini, akhirnya kita puterlah istilahnya, makin bertambah. Tapi kalau hasil dari pesugihan itu bisa nggak sih Mas? Kan sayang gitu, maksudnya tiba-tiba kayak instan, tapi nggak terkelola dengan baik, tiba-tiba hilang. Atau emang udah garisnya pasti kayak jarang orang yang pesugihan itu punya otak usaha. Jarang, nggak mungkin dia puter. Ya dia situ aja, wong nggak ngapa-ngapain dia dapat uang. Ya kan? Nah, ngapain dia? Kan gitu kan? Nah, kalau soal bisa diwariskan ke anak atau enggak, jawabannya bisa. Contoh lah, kalau kita punya usaha lah, ini orang normal lah. Mas Daniel misal punya usaha lah. PT misal jualan pertanian organik. Kemudian Mas Daniel punya anak. Anaknya pasti didikannya dibuat semirip mungkin sama Mas Daniel kan. Sehingga spektrum energinya nggak beda jauh. Sehingga ketika sampean pensiun diteruskan sama anak, itu pengelolaannya nggak beda jauh.
Sama, ketika sampean dalam case pesugihan, pola didikannya akan ngikutin dan akan menciptakan anak yang bersama sama bapaknya, sehingga pola pesugihannya bisa diterusin. Tapi kalau nggak sama ya nggak bisa. Oke. Tuh ya, jadi teman-teman kalau ada yang pengen kaya secara instan dengan cara pesugihan, lebih baik disadari sebuah kekurangannya, betul Mas? Disadari sebuah kekurangannya, dan yang seperti Mas Riko bilang adalah kalau kita masih merasa kurang, kita akan selalu kurang. Iya. Betul Mas Riko? Karena gini, meskipun kalian pesugihan lah, tapi energi kalian minus. Yang kaya itu cuma secara uang, fisikal, materi. Tapi kalian tetap stres akhirnya kan. Kalian nggak bahagia. Karena bahkan kalian mungkin mengorbankan anggota keluarga. Mungkin kalian takut dengan setannya, atau takut dengan tuyul mosingnya, takut sama babi ngepetnya, takut ketahuan tetangga nanti dihajar, gitu-gitu kan. Otomatis sampai stres. Nah sekarang kalau sampai ditanya lah, kebanyakan orang yang pesugihan itu nggak pernah mikirin plus minusnya. Nah, kita perlu introspeksi. Kalau misal sampean ambil pesugihan, negatifnya apa? Oh, ternyata keluargaku nanti jadi stres. Lah, buat apa terus uangnya? Kalau kalian stres. Kan gitu kan? Benar. Orang kan pingin kaya biar bahagia. Nah, ini kaya tapi stres. Ya, buat apa? Gitu kan? Nah, itu ya, teman-teman. Berarti Mas secara nggak langsung sebenarnya Mas Riko juga mengiyakan bahwa sebenarnya kuasa gaib dalam sebuah kekayaan juga ada. Relatif. Atau gaib itu sebenarnya juga ada. Relatif. Makanya kalau kita ada di posisi yang kita sedang ada di posisi kita sedih berkepanjangan, kita marah berkepanjangan, kita merasa bersalah kepanjangan, apatis berkepanjangan, ya ada. Tapi ketika kita sadar, atau kita bahkan damai atau bahagia sajalah, nggak sampai sadar lah, itu nggak ada. Makanya realita tiap orang itu beda-beda. Ada yang dalam satu kota itu realitanya ada yang sebagai orang nggak mampu, ada juga sebagai orang kaya. Orang kaya ngelihatnya mall, orang nggak mampu lihatnya ada jalanan yang kumuh. Dan bukan dalam artian jalannya yang kan yang mall ini nggak ada bagi yang orang yang ini kan, orang yang kurang mampu. Dan bagi orang yang di mall kaya, dia lingkungannya kaya, lingkungan kumuh ini nggak ada di dalam kehidupannya. Bukan dalam artian nggak benar-benar ada, tapi ketika kita melampaui keduanya, polaritas positif negatif ya nggak ada apa-apa. Makanya yang paling benar itu aslinya ketika memang orangnya siap, dalam artian benar-benar berproses sadar, ya jawaban paling tepatnya adalah nggak ada. Tapi kalau orangnya dalam proses sekarang lagi kena santet, atau dia percaya kena santet, atau dia memakai jimat rajaan, belepete ireng, ya kita jawab nggak ada apa-apa ya juga nggak menimbulkan efek positif apapun di diri dia kan. Nah itu ya teman-teman. So daripada kita ikut pesugihan, kayaknya itu karena banyak yang dikorbankan. Nah, lebih baik ikutin channel kita di Tanpa Pintu maupun yang di Bersih Jiwa. Di situ kita banyak banget tips and trick cara supaya kita merasa berkelimpahan dan akhirnya mengundang banyak rezeki yang datang ke kita. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan ingin daftar bisa langsung cek deskripsi kita di video di bawah ini. Thank you Mas Riko. Sama-sama.